Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Hayat Muslimun, saya guru fikih di Madrasah Aliyah Muwahhidun Gembong Pati, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag RI di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 11 Mei tahun 2025, akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi penilaian mahasiswa PPG LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan model pembelajaran PPL pada materi pernikahan, mapel fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita buka dengan bacaan basmalah dan berdoa. Fadhol berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hakim ya Alim. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ustaz akan absen dulu ya. Dengan aplikasi ya, dengan aplikasi online di sini, tentunya aplikasi online. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak hadir. Hadir semua? Hadir. Baik, sebentar ya. Absen dulu. Baik, sudah. Kita pada hari ini kita akan belajar tentang bab nikah, ya, tentang bab Nikah. Sebelumnya, ya, siapa yang masih ingat tentang bab yang sebelumnya kita pelajari? Apa? Jual beli. Jual beli. Masih ingat tentang jual beli? Baik, Ustaz mau bertanya sebentar ya. Kita mengingat kembali tentang pelajaran kita yang sudah lewat tentang jual beli. Ya, pertanyaan pertama ya. Ustaz pengen bertanya, apa rukun jual beli dalam Islam? Siapa yang masih ingat? Ayo, Zahira, betul. Rukun jual beli, satu, jual, membeli, barang, terus alat tukar, akad. Baik. Kemudian siapa yang ingat tentang jual beli yang dilarang? Siapa? Baik, silakan. Ayo sebutkan contoh jual beli yang dilarang. Satu. Jual beli Goror, contohnya. misteri box, Misteri box, terus riba, jual beli riba. Nah, contohnya bunga di bank. bunga di bank. Baik, kita sekarang akan belajar tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan. Siapa yang tahu tentang pernikahan? Jalin hubungan Antara dua orang, terus laki-laki dan perempuan, ya, dengan dengan niat ibadah, dengan syariat misalnya ya.
Kemudian ketika kita belajar tentang pernikahan, ya, kita perlu ada, bisa sampaikan dulu sebelumnya, ya, kita mempelajari itu ada tujuannya, ya, tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama adalah siswa dapat mendefinisikan, ya, tentang pernikahan. Kemudian siswa dapat memahami, ya, menjelaskan, menganalisis tentang syarat dan ketentuan dalam pernikahan. Syaratnya apa, rukunnya apa, seperti itu. Kemudian siswa bisa menganalisis, ya, tentang masalah-masalah yang ada di dalam pernikahan. Kemudian siswa menerapkan, ya, menerapkan tentang sikap bertanggung jawab, komitmen, ya, dan sifat-sifat yang lain yang tergantung dan terkait dengan pernikahan tersebut. Kita akan belajar, ya, tentang bab nikah ini dengan metode PBL, yaitu Problem Based Learning, ya. Ustaz akan bagikan LKPD kepada kalian, ya. Oke. Nah, di LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya, di situ ada petunjuknya, ya, dilihat semuanya. Petunjuknya Ustaz bacakan. Bacalah studi kasus dengan cermat, diskusikan dan kerjakan tugas bersama kelompokmu. Kemudian nomor 3, tulislah hasil diskusi pada lembar ini dengan rapi dan jelas. Di sini ada sebuah kasus, ya. Kasusnya atau bahan diskusi kalian yang pertama di sini, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun ingin menikah siri dengan orang yang dia suka. Dia beralasan sudah saling mencintai, tetapi belum siap secara finansial dan tidak mendapat restu dari orang tua. Dia berencana melangsungkan nikah siri dengan bantuan seorang ustadz di kampungnya. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian nikah dalam Islam menurut pendapat kelompokmu? Kemudian nomor 2, sebutkan rukun dan syarat sah nikah. Yang ketiga, menurutmu apakah nikah dalam kasus di atas sah menurut syariat Islam? Jelaskan alasannya. Kemudian soal selanjutnya, apa saja dampak negatif dari nikah siri seperti dalam kasus di atas? Kemudian yang nomor 5, menurut kelompokmu, bagaimana solusi terbaik terhadap kasus tersebut berdasarkan hukum Islam? Sini ada refleksi individu, ya. Tuliskan satu pelajaran penting yang kamu peroleh dari diskusi hari ini. Ya, itu penting, ya, harus diisi. Ya. Semuanya paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Untuk lebih pahamnya lagi, Ustaz akan memutarkan sebuah video. Kita untuk memperjelas tentang diskusi kita pada hari ini, kita akan menonton video berikut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinotek. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang ke-9, ketentuan pernikahan dalam Islam. Pada bab ini terdapat 2 video dan kali ini merupakan video yang pertama atau part 1. Langsung saja kita bahas materinya. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam mendefinisikan nikah, yaitu menggabungkan dan berkumpul. Adapun secara istilah, merupakan suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Ada pertanyaan? Ya. Jelas tentang pengertian pernikahan. Di sini ada pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa ini ya makna secara kamus seperti ini. Kalau istilah menurut ulama ya. Kemudian ada juga di sini tentang undang-undang juga. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustaz lanjutkan ya. Dalil nakli. Dalil nakli merupakan dalil yang diambil dari Al-Quran maupun hadis tentang pernikahan. Yang pertama dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Untuk yang kedua di sini ada dalil nakli ya tentang pernikahan. Dalil nakli tadi sudah dijelaskan. Siapa yang tahu dalil nakli? Dari Al-Quran. Apa? Dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi di sini ya kita belajar tentang dalil nakli tentang pernikahan. Di sini ada dalil. Sedangkan tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalil nakli itu adalah dalil yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Di sini disebutkan ayat ya surat Ar-Rum. Kemudian wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, salah satu tujuan dari pernikahan, jadi orang pengen menikah itu ada tujuannya. Di sini disebutkan bahwasanya salah satu tujuannya ketika orang menikah adalah supaya mendapat yang namanya Sama-sama. ada orang yang saling memahami dirinya seperti itu. Ya, maka di sini disebutkan merasa tentram kepadanya. Ya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi makanya ketika kita datang ke walimahan teman kita, maka semoga menjadi doanya Pak. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu doanya seperti itu. Nah, kemudian di sini sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat ya tanda-tanda bagi orang yang bertafakur, Pak. Di sini yang memahami, yang berakal. Setelah diskusi, ya hasilnya akan dipresentasikan oleh wakil dari kelompok masing-masing. Ya, kita sambut kelompok yang pertama. Fadhil, maju membacakan hasil diskusinya.
Ya. Langsung dipresentasikan hasil diskusinya, ya. Baca dulu. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Nurul Aini. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Soal pertama, apa pengertian nikah dalam Islam menurut pendapat kelompokmu? Jawabannya, nikah dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan syariat Islam dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kedua, sebutkan rukun dan syarat sah nikah. Jawabannya, rukun nikah adanya calon suami dan istri, wali nikah, 2 orang saksi muslim yang adil, ijab dan qabul. Syarat sah nikah, kedua calon memenuhi syarat hukum, tidak ada paksaan dalam pernikahan, mahar diberikan sesuai kesepakatan, pernikahan diumumkan. Soal ketiga, menurutmu, apakah nikah dalam kasus di atas sah menurut syariat Islam? Jelaskan alasannya. Jawabannya tidak sah, karena usia remaja mungkin belum matang secara fisik, mental, dan finansial. Tidak ada izin orang tua. Nikah siri seringkali tidak memenuhi syariat pengumuman. Islam menganjurkan pernikahan yang jelas dan bertanggung jawab. Soal keempat, apa saja dampak negatif dari nikah siri seperti dalam kasus di atas? Dalam hukum, tidak diakui negara. Dalam sosial, risiko dikucilkan masyarakat atau keluarga. Secara ekonomi, ketidaksiapan finansial bisa memicu konflik rumah tangga. Dalam psikologis, stres karena tekanan sosial dan ketidakstabilan hubungan. Soal nomor 5, menurutmu bagaimana solusi terbaik terhadap kasus tersebut berdasarkan hukum Islam? Jawabannya, menunda pernikahan hingga calon suami siap secara finansial dan mental, meminta restu orang tua atau wali untuk keabsahan dan keberkahan nikah, melakukan nikah secara resmi agar memiliki hak hukum, berkonsultasi dengan ulama atau pihak yang kompeten untuk pemahaman yang benar tentang nikah. Refleksi individu. Tuliskan 1 pelajaran penting yang kamu peroleh dari diskusi hari ini. Jawabannya, saya belajar bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tanggung jawab, persiapan matang, dan mengikuti syariat agar berkah. Restu orang tua dan pencatatan nikah sangat penting untuk melindungi hak kedua pihak. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kemudian kelompok selanjutnya, ya silakan kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Perkenalkan nama kelompok, kemudian hasil diskusi kelompoknya. Nama saya Area dari kelompok Fatimah. Ingin mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan oleh kelompok saya. Pertanyaan diskusi nomor 1, apa pengertian nikah dalam Islam menurut pendapat kelompokmu? Ya, setelah kita belajar diskusi, kemudian teman-teman kalian juga sudah mempresentasikan, ya. Ini Ustaz merefresh ulang saja ya, menyimpulkan ya tentang pelajaran kita pada hari ini saja. Ya, di sini tadi kita sudah belajar tentang pengertian tentang pernikahan, ya. Kemudian ada hukum nikah, ya, hukum nikah. Kemudian ada juga dalil-dalilnya. Kemudian rukun nikah. Kemudian syarat-syarat nikah. Dan yang terakhir adalah hikmah pernikahan. Nah,
Kemudian bagaimana tentang ya, pelajaran apa yang kalian ambil pada diskusi kita, ya, diskusi kita pada hari ini, ya. Apa yang kalian pelajari dari diskusi kita? Bagaimana perasaan kalian? Ya. Lebih paham atau tambah bingung? Ya. Kemudian siapa yang mau menjelaskan tentang apa yang dipelajari pada hari ini? Silakan. Saya kan. Oh iya, silakan. Ternyata nikah itu gak cuman butuh cinta aja dan sayang kan, Oh gitu tapi ya. membutuhkan materi, mental, Modal ya, modal ya. Iya, modal. Ya. Kemudian mental, mental untuk kesiapan ya. Iya. Ya, jadi memang seperti itu. Ya, namanya pernikahan itu butuh yang namanya modal, ya, finansial sangat penting sekarang ya. Modal, kemudian materi, kemudian ilmu, ya tidak kalah penting. Karena ketika kita menikah tapi tanpa ilmu, ya kurang terarah seperti itu. Dan kemudian mental juga penting seperti itu. Baik, kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian untuk lebih pahamnya lagi, silahkan nanti dilihat ya di video YouTube ya tentang ceramah-ceramah Ustadz yang berkaitan tentang pernikahan ya. Bisa lewat YouTube, bisa lewat apa lagi? Bisa di TikTok ya. Bisa apa lagi? Instagram, Facebook ya, dan media sosial yang lain. Baik, untuk tugas ya, untuk belajar di rumah, tugasnya adalah sebutkan, silakan dicatat, sebutkan 3 masalah terkait pernikahan di masyarakat kita ini. Ya, kita akan bahas di pelajaran atau pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.